handphone ke Ustadz Fuad, Ustadz, misal, Ustadz, saya titip handphone ini ya, ini handphone terbaik milik saya amanahkan. Terbalik, Ustadz Fuad saja yang titip ke saya. Ustadz Fuad berkata, saya titip handphone saya, ini adalah karya terbaik saya buat dengan susah payah, dengan ketelitian dan kesempurnaan ilmu yang saya miliki. Pas handphonenya di saya, terus saya, ini handphone jelek sekali. Ini handphone apa ini? Handphonenya Belindan. Ustadz Fuad mendengar. Kemudian handphone itu disia-siakan, digeletakkan saja, kena hujan, kena air, kena debu. Kira-kira Ustadz Fuad akan kecewa tidak? Jawab, nah, setiap anak itu ciptaan Allah. Tidak ada satupun anak kecuali ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sudah sebaik-baik bentuk. Lalu Allah amanahkan anak ini kepada orang tua. Kita yang jadi orang tua. Terus orang tua mengatakan anak bodoh, anak nakal. Itu Allah mendengar tidak setiap ucapan itu? Padahal yang menciptakan anak itu sudah begitu sempurna nyiptakannya. Tapi kita seenaknya orang tua mengatakan dasar anak nakal, anak bodoh, anak tidak nurut. Waduh, itu sangat menghina kepada Allah yang menciptakannya, benar? Justru anak lincah itu tanda kesempurnaan anak. Sekarang anak berbaring terus kurang sempurna, benar? Nangis, tertawa. Dan harusnya dengan anak tuh orang tua harus bersyukur, karena dengan adanya anak orang tua punya pahala. Berapa banyak orang tua yang meningkat ilmunya gara-gara ada anak, benar? Meningkat pahalanya, meningkat derajatnya, meningkat kemuliaannya karena anak. Seorang tua tidak usah merasa berjasa karena oleh Allah dititipi anak. Orang tua jadi dapat pahala berjerih payah mencari nafkah lebih daripada untuk dirinya sendiri. Benarkah hadirin? Dan sebetulnya anak itu belajar kan dari orang tua. Jadi anak memandang orang tua dari bagaimana orang tua memandang anak. Kalau orang tuanya melotot terus, lalu anak kan belajar melotot. Kalau berani berkata anak begini, ibu, bapak, saya tuh belajar memandang ibu, bapak tuh belajarnya dari cara ibu, bapak memandang saya. Jadi kalau orang tuanya memandang penuh kasih sayang, anak belajar. Oh, inilah cara memandang. Saya itu baru lahir, belum tahu banyak. Kalau ibu bapak ingin dipahami saya, ibu bapak harus paham ke saya, ya. Biasanya kan orang tua suka ingin anak tuh sesuai dengan keinginannya. Oh, harus jadi ini, harus jadi itu. Padahal tiap anak punya karakter berbeda. Ibu bapak jangan dibanding-bandingin dong saya sama anak yang lain. Saya juga kan gak pernah ngebanding-banding ibu dengan ibu yang lain, dengan bapak yang lain. Enggak, anak mah jarang ngebanding-banding. Coba anak yang balita, bagusan ibu tetangga ya, jabatan ibu ini. Tapi kenapa orang tua banyak tuh lihat anak tetangga? Coba kalau anak membanding begitu ya, tuh lihat anak tetangga tuh pinter-pinter, rajin-rajin. Karena anak tuh ibu tetangga juga baik hati ya. Untung anak gak balas dendam. Bu, Pak, harusnya kita belajar sabar dari anak. Anak tuh dimarah, dipelototin, tetep baik hati ya. Coba kalau anak pendendam ya. Jadi sebetulnya luar biasa hadirnya anak tuh untuk belajar,
untuk beramal, untuk mematangkan pribadi kita. Dan harusnya kita dengan anak itu partner, bukan hanya kita menginginkan anak yang berubah, tapi kebersamaan dengan anak, kebersamaan pula kita berubah. Setuju? Ini saya lihat di TK tuh anaknya didandanin pakai jilbab lucu, hari ibunya enggak. Anaknya dibeliin jilbab lucu, hari ibunya mereka tetet tuh, itulah anaknya. Ya Allah, harusnya belajar bersama. Jangan hanya ingin anak yang berubah, tapi yang paling penting bersama-sama berubah. Setuju hadirin sekalian? Nah, ini fondasi. Ya, boleh kita simak tentang pendidikan anak ya menurut Al-Quran, dibacakan oleh Ustaz Fuad. Surat An-Nisa. An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya hartamu juga anak-anakmu hanyalah ujian bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Al-Hadid ayat 15. Kita simak satu lagi surat Luqman, mana yang harus diprioritaskan dan pelajaran apa yang penting dipahami anak-anak sebagai fondasinya, ya. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Kita baca ini panjang, berikut ini terjemahnya. Di awalnya surat Luqman ayat 12. Kalau dari 12 bahwa Luqman itu diberi hikmah oleh Allah ya, dan sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur yang tidak bisa syukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yang ke-13 nih, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu sesungguhnya adalah kezaliman yang benar-benar besar, adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, ini satu ya, bahwa kita sering melatih anak untuk tidak zalim, untuk tidak nyakiti kakak, tidak nyakiti orang tua, tidak nyakiti orang lain. Ini pelajaran benar, tapi jarang ada pelajaran yang sungguh-sungguh mengetahui kezaliman terbesar, yaitu musyrik, menyekutukan Allah. Kemarin di TV saya melihat ada seseorang yang mengkoleksi keris-keris, karena dianggap keris ini bertuah begitu, punya kekuatan gaib dan sebagainya. Ini berpangkat, berharta, tapi bisa masuk musyrik kalau bergantung, berharap dan menganggap kekuatan gaib di keris itu sebagai jalan keselamatan. Kalau keris hanya sebagai karya seni, senjata, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah seperti ini jadi syirik. Nah, ini dari kecil ini kita sering mengajarkan jangan menyakiti orang, itu adalah hal yang tepat. Tapi ingat, ada kezaliman yang besar, yaitu musyrik. Yang ke-14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku tempat kembalimu. Dan jika kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tiada engkau mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, dan maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah engkau kerjakan. Jadi ada orang tua yang memang terbatas ilmunya, masa lalunya belum kenal agama, sehingga menyuruh anak-anaknya melakukan sesuatu yang kemusyrikan. Misalkan ya, suruh ke dukun, suruh apalah yang membuat menyekutukan Allah. Kita tidak boleh patuh. Bakti ke orang tua bukan berarti segala keinginan orang tua dipenuhi. Keinginan orang tua yang bersesuaian dengan ketentuan Allah patuhi. Keinginan orang tua yang melanggar perintah Allah jangan patuhi. Tapi tetap saja akhlak kita harus baik. Nih nomor 16, wahai anakku, sungguh ini pelajaran ini penting ya. Jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu, di langit atau di bumi,
niscaya Allah akan memberikan balasannya. Sungguh Allah maha halus lagi maha teliti. Jadi sebelum perintah sholat, karena yang ke-17 ini adalah sholat, tetap pelajaran utamanya adalah tauhid. Jadi lihat nih, Luqman ini mengajari anaknya itu bahwa semuanya dilihat oleh Allah, semuanya disaksikan, tidak ada yang tersembunyi, dan pasti ada balasannya. Jadi walaupun di dalam langit, di dalam bumi, maksudnya di dalam bumi maupun di langit, tetap Allah maha tahu, maha teliti, maha halus, dan maha sempurna balasannya. Ini pelajaran penting bagi anak-anak. Jadi yang harus diperkenalkan ke anak itu adalah justru merasa diawasi Allah. Jadi anak bukan takut ke orang tua, bukan berharap ke orang tua, tapi khauf dan rojanya kepada Allah. Baru yang ayat 17, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, karena sesungguhnya semua itu adalah perkara-perkara yang penting. Baru diajarkan sholat, baru diajarkan ngajak berbuat kebaikan kepada orang, juga diajarkan untuk nahi mungkar dan bersabar menghadapi hiruk-pikuk kehidupan ini. Ini tahapan-tahapan yang diajarkan Luqman. Begini, Al-Quran itu kalam Allah ya. Jadi Luqman dan sebagainya itu adalah cara Allah mendidik kita. Ini disebutkan lewat Luqman. Kemudian ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Demikianlah perumpamaan yang Allah berikan. Ini protap coba. 1, ngajarin tauhid ya. 2, kepatuhan kepada Allah, sholat. 3, kita harus dilatih untuk mulai senang ngajak orang kepada berbuat kebaikan. 4, kita juga dilatih untuk siap nahi mungkar, mencegah kemungkaran. 5, kita harus sabar dengan hiruk pikuk semua episode ini. Ya, dalam sholat harus sabar, di dalam amar ma'ruf harus sabar, nahi mungkar juga sabar. Pokoknya sabar itu menjadi perkara yang sangat penting. Kemudian selanjutnya adalah dilarang sombong, ya, dilarang somse. Jadi jangan memalingkan wajah karena sombong, dan jangan jalan petantang petenteng. Makanya diingatkan, walaupun pelajaran baris berbaris itu hanya untuk melembutkan hati, bukan untuk membangga-banggakan diri. Nah, kemudian Allah sudah tahu nih, Allah sangat tidak suka. Dan tawadu ternyata selalu diajarkan, sederhanakanlah dalam berjalan, lunakan suaramu. Sesungguhnya ya berarti kita tidak harus jerawat, jerewet, petantang, petenteng. Walaupun kita diberi kemampuan fisik yang bagus, keterampilan bela diri, dan ya segala hal yang Allah berikan kekuatan kepada kita, tapi tidak ada perintah untuk membangga-banggakan diri dan sombong. Para pendengar yang baik, ini penting ya. Jadi kelemahan kita tuh bisa jadi karena kita sangat menginginkan anak jadi baik lebih daripada menginginkan kita jadi baik. Padahal anak tuh berkata begini, ibu bapak, engkau ibu bapak kan ingin saya jadi yang terbaik di kelas, di sekolah, di rumah. Padahal saya belajar dari ibu bapak. Jadi harusnya bukan kita menuntut anak-anak melakukan yang terbaik, tapi orang tua gigih memberikan contoh terbaik dengan hati terbaik, karena anak belajar dari orang tua, benar?
Ayo dong ibu bapak, jangan lihat kekurangan saya saja, jangan lihat saya belum hafalnya, tapi lihat nih saya bisa banyak hafalin. Kata-kata yang dulu saya tidak tahu, umur 5 udah tahu. Kita kok gini-gini aja nggak bisa. Padahal lihat yang sudah bisa saya lakukan. Ibu jangan lihat saya ini nakal kalau saya lincah, tapi bukankah ini yang membuat saya makin kreatif, bisa berbuat lebih banyak? Bukankah kalau saya tidak berbuat apa-apa malah akan jadi masalah? Nah, kita sering menuntut anak sesuai dengan keinginan, harapan kita. Ini kelihatannya kita sebagai orang tua serius nih, harus belajar terus menerus jadi orang tua yang bisa bukan menuntut anak jadi baik, tapi menuntut diri kita menjadi orang tua terbaik, sehingga anak nanti bisa belajar dari orang tua. Kan tadi tuh ibu bapak, saya tuh belajar menatap ibu bapak dari bagaimana cara ibu bapak menatap saya. Lah kalau orang tuanya melotot terus lihat anaknya, anak kan jadi belajar, oh ini tatapannya harus saya lakukan. Halo, kenapa ini bapak-bapak ibu-ibu jadi pada stres begini? Saya ini sejujurnya kemarin membaca sebuah buku, Pak. Buku ini ditulis oleh seorang yang usianya baru 21 tahun. Tapi waduh, buku ini benar-benar segala tandangan dan pukulan tuh ada yang menjokin hati. Saya merasa nih umur 52 tahun saya belum jadi ayah yang benar, hanya dengan tulisan dari seorang yang masih muda. Ini yang muda ini, pemuda ini menulisnya benar-benar pakai hati. Terasa sekali itu kekurangan dan kesalahan sebagai orang tua selama ini. Mudah-mudahan besok lusa akan dicari penulisnya ini, tidak begitu dikenal, tapi tulisannya sangat bagus. Kita undang beliau untuk bicara ya, atau kita bedah bukunya, karena buku ini sejujurnya ya, pas saya baca buku itu kalimat demi kalimat tuh membuat tampak sekali diri ini banyak melakukan persepsi yang salah terhadap anak, kemudian sikap yang salah, yang tadinya merasa benar. Tapi kita merasa benar karena pakai sudut pandang kita, bukan sudut pandang anak, ya kan? Anak kan beda lagi. Seperti kita melihat anak, kamu kecil banget sih, kata anak. Lah saya kan baru jadi, Bu. Banyak hal yang Masya Allah. Nah kalau kita lihat bacaan ini, Al-Quran tadi, silakan saja dievaluasi. Kita sering menginginkan anak tuh ranking, padahal tidak penting lah. Kalau menurut saya anak dipacu selalu ranking 1. Yang penting anak dipacu kenal kepada Allah, kenal perintah Allah. Kalau semua sedunia ranking 1 jadi nggak rame ya. Nah kalau sudah kenal Allah, lalu nanti Allah membimbing dia menjadi cerdas dan jadi ranking 1, dia ngerti bagaimana menyikapi ranking dengan baik. Tapi kalau dikejar rankingnya, dia pas ranking 1 murid teladan, dia sendiri tidak siap dengan aneka pujian, dia akan dengki kepada temannya, mungkin juga akan sombong. Orang tuanya ikut nebeng lagi sombong. Anak ranking 1 maaf ya. Begitu. Padahal ibunya nggak punya ranking dengan bapaknya dari dulu, tapi nebeng beken, semua jadi bisa kotor hati. Gara-gara apa? Tauhidnya tidak jadi fondasi. Masya Allah. Mudah-mudahan tahun ajaran tahun depan 2014 Darut Tauhid juga sudah ada SD ya. Di Darut Tauhid PAUD ada. PAUD itu pendidikan anak usia dini. Udah PAUD ada. Oh enggak, di Darut Tauhid itu penitipan bayi ada. Oh belum itu lagi. Yang hamil banyak, yang sebelumnya nyari jodoh juga banyak. Jadi komplit di Darut Tauhid itu. Dari mulai yang nyari jodoh, yang hamil, penitipan bayi, PAUD, TK ada,
SMP ada, SMA sudah dimulai, kuliah insya Allah, masa keemasan ada, yang belum ada tuh SD di Darut Tauhid itu kelewat. Nah ini sedang dibahas terus bagaimana kita juga benchmark dengan beberapa lembaga pendidikan lain. Gimana sih Rasul tuh dan para sahabat tuh mendidik generasi mudanya itu? Saya dengar ternyata intensifnya dari usia 5 sampai 12 tahun sebagai fondasi terpentingnya. Dan yang paling utamanya satu adalah tentang tauhid, yang kedua Quran, ya. Sehingga tentang tauhid ini tidak identik dengan hanya belajar Asmaul Husna, tidak, tapi belajar biologi jadi tauhid, ya. Belajar fisika juga akhirnya kepada Allah. Belajar kehidupan dunia ini harus dengan landasan tauhid. Contoh, belajar tentang wirausaha harus jadi belajar tauhid karena Allah yang membagikan rezeki, benar? Belajar profesional harus kepada Allah, kaitan akhirnya karena Allah yang maha mengawasi, maha teliti. Kalau profesional hanya ingin dilihat orang, ya cuma umum saja, tapi profesionalisme karena tauhid pasti beda. Masya Allah. Ini ada yang minat sekolah dasar di Darut Tauhid. Kok Bapak ngaju? Ya saya ingin mengulangi kembali. Jangan Pak, jangan ya. Nanti Bapak jadi raja di kelas. Dan itu masalahnya celananya kurang pantas pada si merahnya. Siap-siap saja bagi orang tua yang punya anak mau SD. Mudah-mudahan dalam tempo setahun ya, tahun depan sudah matang, kelas sudah siap, guru sudah siap, tapi yang mau masuknya juga inden. Nah, kita akan mencoba memaksimalkan bagaimana pola Al-Quran dan Sunnah Rasulullah mendidik anak-anak. Saya mohon maaf kalau kalau anak-anak dengar, maaf ya, ada Bapak juga belajar terus banyak hal yang didapatkan baru-baru sekarang. Cuma tidak pernah ada kata terlambat untuk bertobat dan memperbaiki semuanya. Terima kasih. Mungkin ada ibu bapak pendengar yang memberikan masukan, input tentang bagaimana nih generasi muda kita yang bisa kita didik dengan fondasi ketauhidan dan Al-Quran ini. Silakan. Mungkin dan pendengar dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk bergabung bersama kami di 022 2017076 untuk bergabung bersama kami. Sekali lagi 022 2017076. Ya, yang tadi itu surat Luqman mulai dari 13 sampai ya 13 surat Luqman. Silakan, ada yang masuk. Baik, sudah ada yang terhubung, sahabat akhwat di Cianjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa menunjukkan nama. Ini saya mau minta nasihatnya dari Arab. Dan menyangkut amalan juga mungkin di kampung saya itu ada satu pesantren yang sekarang kosong gitu. Karena guru saya pas saya bisa meninggal beberapa tahun yang lalu, kira-kira 8 tahun yang lalu. Terus kan diteruskan sama anaknya. Ya hanya saja si anaknya ini ada beberapa sedikit masalah yang diberikan ujian oleh Allah. Pas 2 tahun setelah beliau meninggal, mungkin pesantrennya lebih baik, malah ada donatur yang memperbaiki pesantrennya menjadi besar. Alhamdulillah jemaah dengan masalahnya bertambah. Tapi setelah sebenarnya tidak tahu ada masalah apa, jadi jemaahnya itu kosong, dan pesantrennya juga kosong. Mungkin karena dengan tertentu beliau itu pernah diuji dengan masalah utang piutang sampai di penjara si anak pasien ini. Itu yang pernah. Terus setelah keluar dari penjara, mungkin karena tidak ada penghasilan dan tidak
punya kerjaan, mungkin istrinya meminta untuk bekerja di luar gitu. Setelah bekerja diuji lagi oleh Allah dengan istrinya ini menyeleweng. Ya, begitulah banyak ujian. Kalau misalnya saya bingung, saya ingin membantu, tapi bagaimana gitu? Kalau menurut saya gimana? Jadi beliau ini sudah punya penghasilan, mungkin rezeki pasti ada, itu pasti sudah ada. Tapi kalau saya lihat beliau punya usaha peternakan kelinci, mungkin karena bukan stoknya, tidak punya ilmunya, ya itu karena banyak utang akhirnya sampai di penjara. Yang saya mau buat saya sedih sekarang, pesantren itu kosong, jamaahnya kosong. Beliau juga dijadikan imam masjid, hanya saja beliau kurang menghormati ketua di sana karena memang umurnya masih muda, kira-kira 35 tahun yang di sana. Sebetulnya anak saya juga ketua di sana, dan yang bilang seperti itu adalah saya. Katanya dia kurang menghormati ketua ini, mengapa kita jemaah keduluan sama orang lain, ada sifat yang beda gitu. Terus sehari-hari sholat yang lima waktu dia tidak melakukan masjid, hanya sholat Jumat saja yang dilakukan di masjid. Itu saja mungkin saya mau nasihatnya dari Allah. Saya pernah minta ke Poli, saya gimana saya mau minta saran. Saya bingung anak itu anak saya itu di pesantren lagi gitu, dengan diberikan diri dari masyarakat. Tapi kan ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin karena cara menyampaikan dia bukan pengajian, ada yang pro, ada yang kontra. Baik. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesantren yang ada santri tidak ada bangunannya, ada. Ini susah ngebangun tuh. Ada juga yang bangunannya bagus, tidak ada santrinya. Jadi macam-macam ujian tuh. Ada yang tidak ada santrinya, tidak ada bangunannya, dan juga tidak ada ustadznya, lapang namanya ya. Nah ini bagaimana nih begini ya, ini sekedar bahan tafakur bahwa jumlah santri itu tidak menentukan kesuksesan sebuah pesantren. Jadi jangan sampai kita terpaku kepada ini pesantren hebat karena santrinya banyak. Ini pesantren hebat, tanahnya luas. Ini pesantren hebat, bangunannya modern dan megah. Ini pesantren hebat, kurikulumnya internasional. Saya kira bukan itu alat ukurnya. Alat ukurnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Pertama, pengajarnya usahakan memang orang-orang yang ahli takwa, yang ngajar itu lillahi ta'ala. Dan Allah tahu ini hambanya ikhlas atau enggak. Bukan untuk mengejar hebatnya banyak jamaah, popularitas, terkenal. Ini pesantren favorit, nggak perlu kita. Pengajarnya harus benar-benar diusahakan orang-orang yang hatinya tuh nyangkut ke Allah. Yang kedua, kalau bisa diupayakan selain para pengajarnya, terutama pimpinannya. Yang kedua adalah yang diajarkannya itu ya, yang mendekatkan ke Allah. Jangan hanya sekedar bagaimana hebat dalam duniawi. Juara olimpiade ini bagus, juara olimpiade matematik bagus, juara drum band bagus, tapi lihat ke Allahnya kenal tidak. Lalu untuk apa nanti ke akhirat bawa-bawa drum band, ya, bawa-bawa matematik. Jadi bagus yang tadi itu ya, beberapa kejuaraan, tapi harus ada alat ukur yang lebih tepat lagi mengukur kesuksesan, yaitu ke Allahnya ini. Nah, jumlah sedikit banyak. Nah, kalau kira-kira belum siap nggak usah ngajar, karena nanti yang diajarin jadi rusak, benar? Kalau kira-kira beliau mending belajar aja dulu. Jadi anjuran saya nggak apa-apa itu kosong dulu, daripada ada tapi menjadi kurang pas hasilnya, benar? Ini sekedar pendapat saja. Jadi pendapat
bagaimana itu ustadznya pesantren dulu itu bagus, cari pesantren yang membuat akhlaknya lebih baik. Ustadz Fuad kemarin ngirim tentang hadis-hadis akhlak, ada telepon lainnya kan? Sudah ada yang masuk belum? Belum. Ustadz, dapat kiriman dari Ustadz tentang hadis akhlak, kemarin dibaca. Nah, baik, kalau begitu kita lanjutkan ya. Baik, saat ini kita mendengar dimana-mana berada. Anda bisa bergabung kembali bersama kami di 022201776. Sudah ada sahabat Abdullah dari Palembang. Assalamualaikum. Sudah lama ini pasti nelfonnya ya, saya minta maaf ini. Mudah-mudahan pulsanya diganti oleh Allah. Gara-gara nunggu saya bicara kelamaan, maaf ya. Silakan. Kembali kami undang sahabat lagi di 022201776. Sudah ada yang terhubung kembali di lain telepon. Kita akan sapa Pak Nanang di Buah Batu. Assalamualaikum. Silakan Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini dari Buah Batu mau menanyai future yang zaman awal tadi yang pembelajaran suara seperti suara Rahman di mana maksudnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau sudah ditanya tafsir belum berani nih, karena saya belum kualifikasi tafsir, baru terjemah. Ustaz gimana maksudnya? Ustaz tahu paham tentang ini sejak yang di penghujung itu seburuk-buruk suara dan suara kebaikan ini suara gimana? Belum tahu ya. Saya minta waktu untuk belajar dulu ya. Minta maaf. Nanti kalau daripada dijawab dengan jawaban sekepikirnya, sekenanya malah lebih bahaya. Izinkan saya tanya ke beberapa yang lebih paham penafsirannya dan kita buka kitabnya, lalu nanti kita sampaikan. Ini PR Ustaz. Ya, baik begitu. Silakan penelpon selanjutnya. 01776 sudah terhubung kembali dan coba kita akan segera sapa di 022201776 Ibu Nur di Balai Endah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau menanyakan yang tadi soal pengajaran orang tua pada anaknya. Saya punya orang tua gitu ya. Alhamdulillah, jadi gak pernah marah. Ibu saya nggak ngerti hikmahnya. Kenapa orang tua saya tuh gak pernah marah? Jadi kalau saya menjatuhkan diri atau apa gitu, gak pernah marah. Jadi dia senang, itu apa gitu. Kan gitu. Jadi hikmahnya dari saya gak pernah marah. Nah, anak saya kan sebagai orang tua gak pernah marah, gak pernah dimarahin gitu kalau ngajarin sesuatu, kalau apa gitu ya. Jadi orang tua tuh mengerti. Jadi anak saya tuh Epet ya, apa itu bahasa Inggrisnya epet. Jadi apa itu bahasa Indonesianya ya, akrab lah ya, lengket, perangkok ya. Jadi orang tua tuh nggak pernah marah. Iya, jadi pas kali marah tuh terakhir kita nggak pernah marah. Jadi akhirnya itu mungkin bukan sama orang tua, tapi hampir dimarahin karena nggak pernah marah gitu. Jadi ketika sekali marah, Pedih gitu ya, kenapa saya melakukan kesalahan gitu? Bukan sakit karena dimarahi kata-katanya, tapi pedih karena sadar bahwa kenapa saya melakukan kesalahan ini gitu. ya, jadi saya segan gitu sama orang tua apa sekali. Saya sekarang punya istilahnya orang tua yang baik, tapi berbeda. Jadi saya bisa merasa orang tua dan itu. Jadi tahu baiknya orang tua itu setelah punya orang tua baik, gitu ya, istilahnya orang tua
Oh gitu ya. Aduh, jadi kesang badak kesang lembut ya. Jadi orang tua ada yang mengerti sehingga anak tuh segan. Memang kalau orang tua pemarah bukan disegani tapi ditakuti. Kalau disegani ada rasa sayang. Kalau ditakuti tidak ada sayang. Ya. Kalau orang tua atau guru atau pimpinan pemarah, orang itu cenderung menghindar. Tapi kalau Rasulullah, pernah juga Rasulullah marah, tapi marahnya itu dengan alasan yang benar dan cara yang benar, sehingga yang dimarahin juga jadi tobat. Nah, bahayanya marah karena nafsu itu seperti menancapkan paku. Walaupun pakunya dicabut, lubangnya masih ada. Ini jadi pelajaran. Juga ada guru, seorang ulama yang meninggal marah-marah aja dan benar hasilnya dicintai. Terima kasih ya Teteh. Pernyataan ini sangat menjadi bahan tafakur diri. Tidak hanya orang tua tapi guru juga. Mungkin bukan marah yang dipentingkan, itu tegas ya. Tegas dan santun dengan niat yang tulus. Beda rasanya ya. Masya Allah. Ya bagi yang orang tuanya galak, terima apa yang ada ya. Wah, apa saya harus tukar orang tua? Nggak usah, yang ada aja disabarin ya. Silakan. Selanjutnya ada Pak Muhyiddin di Palembang. Assalamualaikum. Saya dengarkan radio juga ini ya. Iya, Pak Muhyiddin, langsung lewat telepon aja ya. Iya, teleponnya yang mana? Ya ini Pak, lagi bicara kita ya. Oh iya. Kalau lewat radio nanti jawabannya terlambat Pak. Halo Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu Pak? Aku seperti mimpi, saya ketemu dan nyambung. Asa mimpi Pak? Iya, ini punya anak. Ini kecil itu cuma mengenai masalah ongkos dana anunya untuk administrasinya saya belum pasti. Saya dari Palembang, di pelosok juga. Oh, di mana di Palembangnya nih Pak? Di daerah pelosok, di daerah jalur. Saya dengan MGP pagi gitu, saya cuma bisa mengeluarkan air mata. Iya Pak. Saya mau cuma mengajar salah dana, asal terbatas dan kemampuan gitu. Cuma ini adalah hasil Allah. Iya Pak. Benar. Cita-cita saya puasa gitu. Bapak di Palembang dengar pakai radio apa Pak? Nah, MG Pak. Oh, ada MK di Palembang ya? Iya, alhamdulillah nyampe tiap pagi kapan pulang subuh. Kebetulan di sini kan masjid terpencil, jadi untuk masa depan saya, anak saya itu sangat tertinggal karena saya. Anaknya laki perempuan Pak? Halo? Pak? Tenang. Yang lain ikut tenang. Oh, jangan begitu. Wah, putus, jangan begitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau bisa MG FM ganti pulsanya tuh yang telepon lama ya. Nih ya, sekolah itu harus adil. Sekarang sekolah digratiskan secara syariat juga berat karena biaya gaji, biaya makan, biaya pembangunan harus ada. Sekarang sekolah dibayar mahal, ada yang nggak bisa bayar, padahal itu juga hamba Allah. Makanya konsepnya dibuat adil. Jadi kalau yang punya uang bayar proporsional, yang tidak punya uang gimana? Ya konsekuensinya harus berprestasi ya, bayarannya pakai prestasi. Misalkan hafalan Qurannya bagus, bisa 10-20 juz, kemudian ahli saum Senin Kemis ya, akhlaknya baik, prestasi di sekolahnya juga tidak terlalu tertinggal. Ini
sudah bayaran juga ya nak. Sekarang uang nggak punya, ibadah berantakan, misal ya, ngaji nggak mau sekolah yang ya begitulah, gratis, beasiswa bayarnya pakai uang, harus pakai perjuangan juga. Jadi mudah-mudahan Darut Tauhid ini nanti seadil mungkin ya. Makanya SMA KU itu yang 4 tahun gratis, tapi nanti yang akan masuk yang tandemannya ini harus bayar cukup supaya bisa membiayai kakaknya yang gratis ini, yang bukan gratis, yang beasiswa ini ya, supaya adil. Tapi ini nggak bisa diremehkan karena dia sudah hafal Quran lebih banyak, dia usianya lebih, ilmunya lebih, sehingga ketika nanti datang yang ditandemkan ini, yang dipasangkan, yang ini dengan kelebihan hartanya, yang ini dengan kelebihan ilmu, jadi adil. Mudah-mudahan begitu ya. Pengumuman pesan. Oh, ini sudah dapat nih. Penjelasan surat Luqman berpesan kepada anaknya agar dia merendahkan suaranya dalam pergaulan, serta hendaklah dilontarkan kata-katanya sekedar mengikuti keperluan pendengar. Luqman menjelaskan kepada anaknya bahwa mengangkat suara tanpa hajat dan keperluan tertentu merupakan perkara yang buruk, kurang adab, lagi tidak disukai oleh pendengar. Perbuatan mengangkat suara, menjerit atau bertempik sesuka hati tanpa tujuan tak lebih macam kelakuan dan bunyi suara iman. Seburuk-buruk suara ini adalah suara sang iman, karena awal suaranya adalah mengeluh, maka akhirnya menguak atau melalak. Mungkin campur bahasa Melayu gitu ya, yang melalak. Jadi intinya adalah kalau kita mungkin ya bunyi tanpa alasan, atau hanya sekedar berkeluh kesah, atau ya perkataan-perkataan yang tidak manfaat baik bagi kita maupun yang mendengar, sebaiknya hindari. Saya merasa belum sempurna penyampaian jawaban ini. Mudah-mudahan akan ada ilmu lain yang bisa disampaikan besok lusa. Para pendengar yang baik, terima kasih ya. Kita sama-sama bergerak mengevaluasi diri, dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Mesir yang begitulah amar ma'ruf nahi mungkarnya. Tentu ada yang berbeda pendapat. Kenapa pakai demo? Ya sebaiknya bagi yang berbeda pendapat tidak menyalahkan, tapi belajar dan tambah lagi ilmunya supaya mengerti kenapa ada orang yang berjuang seperti itu. Ya, karena kalau kita menilai orang lain dengan hanya satu sisi ilmu yang kita miliki, bisa nanti menyalahkan yang benar, padahal kita belum tahu ya. Dan kalau kita memegang satu ulama banyak, tidak perlu kita menghujat ulama lain hanya karena kita berpegang kepada pendapat seorang ulama. Mending kita belajar untuk memahami sudut pandang yang lain, sehingga kita bisa lebih bijaksana. Ya seperti yang mata tertutup, kalau ingin tahu gajah, jangan hanya dari apa yang kita pegang saja. Mungkin kita pegang ekornya, nanti nyangka gajah kecil. Tapi belajarlah mendengar dari yang megang kaki, megang telinga, megang. Insya Allah kita lebih bisa utuh memahami gajahnya. Terima kasih para pendengar yang baik. Mudah-mudahan kebersihan hati kita dalam belajar akan berbuah hidayah, taufik, hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menyikapi keinginan, kemampuan, dan kejadian apapun dengan sikap terbaik yang disukai Allah yang Maha Agung. Cukuplah Allah bagi kita, pelindung dan penolong kita, dan cukuplah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mana SMK kelas 3? Tuh. Saya harus menghitung karena ini amanah. Tuh, 2